P4MI sendiri ini seperti apa Pak Agut? Apakah memang cukup banyak? Begitu ada juga masyarakat kita yang kemudian pergi ke sana untuk pekerja migran Indonesia ilegal musiman ini atau trennya seperti apa saat ini begitu Pak Agut? Kalau untuk pekerja migran yang legal ya, bukan pekerja migran ilegal sih, kami menyebutnya non prosedural. Mm-mm. Nah, non prosedural itu saya rasa tidak tidak cuma momen di momen-momen tertentu, tapi selalu ada saja yang bekerja secara non prosedural. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama sebenarnya untuk Ya. kadang-kadang masyarakat kita juga belum mengetahui gimana sih prosedur menjadi PMI secara Mm-mm. benar gitu. Mm-mm. Seperti apa sih tahapan tahapan yang harus Mm-mm. dilalui sebelum bekerja ke luar negeri. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau untuk momen-momen tertentu, saya rasa untuk pengiriman non prosedural itu mereka tidak menunggu momen juga kapan ada Mm. celah, kapan ada ruang untuk memasukkan ya Ya. mereka masuk. Mm-mm. Ya mesti nunggu hari besar keagamaan juga gitu ya Pak Agut. Iya, jadi itu Mm-mm. menjadi kewaspadaan kita bersama juga, terutama yang terkait di bidang PMI ini. Mhm. Seperti Baik, itu, baik. Mbak. Ingin tahu juga Pak Agut, monitoring yang terus dilakukan oleh pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia sendiri ini seperti apa terkait pekerja migran kita yang tadi disampaikan kalau di P4MI menyebutnya pekerja non prosedural begitu ya Pak. Iya, Monitoringnya betul. seperti apa sejauh ini Pak? Nah, memang untuk terutama pencegahan pencegahan terhadap pengiriman legal PMI atau non prosedural ini, kita terus menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait, terutama aparat-aparat penegak hukum, Ya. apalagi uh, Polri dan TNI, karena kita tahu Kalimantan Barat ini kan berbatasan langsung dengan negara tetangga, itu batasan darat, di Mm-mm. mana ketika kita jalan kaki juga udah sampai tuh ke Malaysia tuh. Iya. Nah, jadi kami juga mohon bantuan juga kepada instansi instansi terkait untuk bekerja sama terus menjalin koordinasi dengan kami, karena sampai saat ini sebenarnya koordinasi itu sudah terjalin dengan baik. Sudah beberapa juga yang diamankan, oleh ada dari Pamtas, ada dari kepolisian, itu sudah ada juga yang diamankan. Seperti itu, Mbak. Baik, baik. Tapi kalau dari pihak Malaysia mungkin atau apakah ada begitu Pak Agut permintaan untuk kemudian mengirimkan PMI begitu untuk mengisi kekosongan pekerja di luar negeri katakanlah di Malaysia begitu Pak Agut. Mengisi kekosongan ini, yang dimaksud mengisi kekosongannya ini seperti apa? Yang Apakah karena yang banyak yang musiman tadi cuti? mungkin Pak Agut. Saya rasa karena ini sudah diatur di kontrak kerja ya, Mbak ya, Mm-mm. sudah diatur di dalam kontrak kerja antara perusahaan tersebut dan PMI. Saya rasa untuk Mm. kekosongan itu sebenarnya Mm. tidak terjadi kekosongan, karena mereka pulang cuti pun harus ada izin dari perusahaan seperti Oh. itu. Mhm, mhm. Baik, Jadi baik. mungkin secara kekosongan tidak terjadi kekosongan sebenarnya di Mm-mm. sana, karena mereka juga diizinkan seperti itu. Mm-mm. Cuma Mungkin yang ya. menjadi tren memang pada saat menjelang hari raya itu mereka pulang untuk cuti. Jadi Mhm. banyak yang pulang untuk cuti seperti itu, Mbak. Baik, baik. Jadi mungkin untuk proses bekerjanya mungkin bisa bergantian, mungkin begitu ya Pak Agut ya. Iya, Jadi memang tidak terjadi kekosongan begitu. Nah, ini terkait tadi Pak Agut juga menyampaikan bagaimana kemudian masyarakat kita yang memang belum tahu bagaimana
prosedur seharusnya jika ingin bekerja ke luar negeri agar tidak disebut PMI ilegal begitu, dan jangan juga kemudian ketika bekerja, apalagi bekerja pengennya tenang gitu ya Pak, eh, Betul. bisa menghasilkan pundi-pundi untuk mungkin bisa dibawa pulang nanti. Tapi karena ilegal ini sendiri, ini yang juga cukup menyulitkan juga tentunya. Ini seperti apa prosedurnya begitu? Mungkin bisa diinformasikan juga untuk masyarakat kita begitu, Pak Agut. Hmm. Ya, memang betul sekali, Mbak. Biar kerja juga tenang tadi. Tenang, harapan kita bekerja itu kan adalah meningkatkan perekonomian, terutama keluarga ya. Betul. Ketika kita bekerja, jangan sampai terjadi masalah juga di sana. Mm-mm. Ketika terjadi masalah, pertanyaannya siapa yang bisa membantu? Kan seperti itu ya, Mbak ya. Mhm. Harus kemana kita bisa apa meminta pertolongan sementara Iya. di luar negeri kan. Mm-mm. Makanya dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan uh, kalau bisa masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri dari mulai mau berangkat Mm-mm. itu harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh Mhm. pemerintah kita dengan tujuan nantinya ketika bekerja di sana semua haknya akan dilindungi oleh pemerintah Mm-mm. atau dilindungi oleh negara. Jadi Iya. ketika terjadi permasalahan di sana, Mm-mm. nah itu tahu tempat untuk mengadu, tahu tempat untuk menyelesaikan masalahnya. Mm-mm. Saya sampaikan saja Mbak ya, sebenarnya Iya. untuk menjadi PMI secara prosedural itu simple sih, simple tidak seribet yang dibayangkan. Mm-mm. Itu yang pertama persyaratan umur dulu. Umur. Mm. Umur itu minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun. Terus harus memiliki kompetensi. Mhm. Terus yang kedua sehat jasmani dan rohani. Mhm. Yang ketiga terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial. Yang kelima memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Mhm. Dokumen lengkapnya itu sendiri yang pertama ada surat keterangan status perkawinan Ya. bagi yang telah menikah. Mhm. Terus surat keterangan izin suami atau istri atau orang tua atau wali. Nah, jadi Mhm. untuk bekerja ke luar negeri itu harus keluarga harus tahu dulu, harus Mhm. diizinkan dulu. Jadi ketika ada apa-apa kita juga dari pemerintahan tahu harus berkoordinasi dengan keluarganya ke siapa. Terus surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Mhm. Yang pasti ada paspor juga nantinya, Ya. paspor, visa kerja, dan perjanjian kerja. Mhm. Perjanjian kerja inilah yang tadi mengatur hak dan kewajiban itu. Mhm. Makanya ada tren ketika hari raya keagamaan itu mereka pulang cuti karena memang sudah diatur di situ. Mhm. Saya rasa untuk persyaratan seperti itu sih. Yang pasti ketika masyarakat mau bekerja ke luar negeri bingung, yang secara simpelnya pastikan dulu dokumen-dokumen kepribadiannya, KTP apa segala, terus dokumen perjanjian kerja. Mhm. Kalau masalah surat sehat nanti bisa diarahkan juga nanti di mana pembuatannya itu bisa diarahkan. Mhm. Baik, baik. Jadi tidak serumit yang dibayangkan ya Pak Agut ya. Tidak. Ini biasanya belum belum diurus aja udah mundur duluan nih. Betul. Ya karena Mhm. banyak juga sih, banyak pembanding yang memberikan informasi yang berbeda sih, Mbak. Hmm. Sebenarnya. Mhm. Seperti itu. Baik, baik. Jadi kadang informasi yang diterima masyarakat ini kadang informasinya tidak benar begitu ya Pak Iya. Agut ya. Seharusnya Jadi bisa mencari informasi yang tepat lah begitu. Jadi bisa punya pilihan yang tepat juga kemudian
untuk menentukan bagaimana kemudian bisa menjadi pekerja migran Indonesia yang legal. Saya sapa juga sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi via Zoom. Ada Kapolsek Entikong, AKP Sabja. Pak Sabja, selamat pagi, Pak. Pak Sabja masih unmute sepertinya, masih di mute. Baik, boleh dibuka dulu suaranya ini Pak Sabja yang juga sudah bergabung bersama kami di aplikasi via Zoom ya. Pak Sabja, selamat pagi. Iya, Bu. Pagi, Baik, pagi. Apa pagi. kabar? Apa kabar pagi ini Pak Sabja? Baik, baik, Bu. Baik, Pak Sabja terima kasih sudah bergabung melalui Zoom pagi hari ini ya Pak. Ya, pagi ya bisa lanjut, Ibu. Baik, Pak Sabja kami ingin tahu karena kita pembahasannya pagi hari ini mengenai antisipasi pengiriman PMI ilegal musiman nih Pak Sabja. Ingin tahu juga apakah kemudian ada potensi pengiriman PMI ilegal yang memang terpantau oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Entikong begitu Pak Sabja. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bergabung melalui Zoom. Kaitannya dengan potensi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini atau Ramadan. Mm-mm, Saya kira kalau di bulan-bulan Ramadan saya kira malah yang dari dalam apa yang sudah ada berada di luar negeri itulah mm-mm. yang kembali ke Indonesia. Ya, Ini antisipasinya mungkin pada saat nanti setelah hari raya menjelang apa setelah hari raya Idul Fitri ada beberapa hari ya, biasanya itulah banyaknya warga masyarakat Indonesia ini menjadi PMI masuk ke negara tetangga. ya. Itu potensinya mungkin. Baik, baik. Tapi kalau dari Polsek Entikong sendiri, Pak Sabja, apa yang dilakukan nih untuk kemudian bersama-sama juga karena sinergi juga ini ya Pak Sabja menekan begitu agar kemudian PMI ilegal atau yang non prosedural tadi kalau bahasanya Pak Agut kemudian yang memang dokumennya ini tidak lengkap begitu. Kalau dari Polsek Entikong sendiri bagaimana melakukan pengawasan begitu mungkin Pak Sabja? Ya, baik kalau dari kepolisian secara rutin lah kami melakukan langkah-langkah antisipasi dalam rangka pengiriman Mm-mm, PMI ilegal. Nah, tentunya kami ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, kami melakukan 21 atau razia di jalan mm-mm, terkait dengan lalu lintas kendaraan yang ya, di dalamnya kadang-kadang diisi dengan para PMI yang akan masuk bekerja ke luar negeri. mm-mm, Disitulah kami mengecek terkait dengan kelengkapan dokumen. Jadi kami manakala ditemukan adanya indikasi pekerja migran, mm-mm, kami tetap akan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, terutama dari BP2MI terkait mm, dengan persyaratan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Beliau ini sebagai saksi ahli nanti dalam penanganan perkara manakala perkara ini maju ke proses peradilan. mm. Demikian. Baik, baik. Pak Sabja ini biasanya ada oknum-oknum juga begitu ya, Pak, yang Hmm. kemudian biasanya ini menjadi perantara lah begitu. Bagaimana kemudian PMI ilegal ini bisa sampai begitu ke Malaysia atau di tempat kerjanya tanpa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi begitu. Kalau modus-modusnya begitu yang mungkin ini juga cukup sering begitu ditemui dari pihak kepolisian terkait pengiriman PMI ilegal itu seperti apa Pak Sabja? Nah, biasanya modus-modusnya ini kadang-kadang eh, mengatasnamakan atau mengakui Hmm, bahwa keluarganya berada di Malaysia. hmm, Nah, demikian. Biasanya begitu. Modus-modus yang biasa terjadi di lapangan. Namun demikian kita kadang-kadang cross check dulu lah. ya,
biar komunikasi benar enggak bahwa Mm-mm. yang bersangkutan punya keluarga, suami atau istrinya berada di dalam. Nah, Mhm. ini kadang-kadang kalau satu orang mungkin masuk akal, bisa jadi. Mm. Tapi kalau ada kawannya dan lain sebagainya, ini yang kadang-kadang kita curiga. Ya. Maka kami melakukan pemeriksaan dulu lah, biasanya Mm. begitu. Kalau memang indikasinya tidak terbukti ke arah sana, maka kami juga tidak berhak untuk melakukan pencegahan lebih dari 1 kali 24 jam. Kami Mm. punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan selama 1 kali 24 jam. Jadi Mm. manakala pembuktiannya tidak cukup, maka kami langsung kita lepaskan lah kan gitu. Tapi Mhm. kalau ada indikasi, nah, Ya. kami tetap melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, baik. Jadi artinya modusnya ini kemudian menyampaikan ada keluarganya di Malaysia. Jadi bukan mau kerja, mau kunjungan Iya, ke tempat kunjungan. keluarga gitu ya, Pak. Iya, betul, betul. Padahal ternyata mau kerja di Malaysia. Baik, kita masih akan membahas mengenai topik kita hari ini. Dan masih membahas juga mengenai antisipasi pengiriman PMI ilegal musiman. Pak Agut dan juga Pak Sabja, saya izin untuk undang pendengar juga yang mungkin ingin bergabung, yang mungkin ingin bertanya dengan dua narasumber saya pagi hari ini, bisa bergabung di 0815 2264 7754, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811 5667 754. Saya ke Pak Agut lagi. Pak Agut, ini terkait tadi jika kemudian ada masyarakat kita yang memilih untuk menjadi pekerja migran ilegal tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen, em, apa yang kemudian bisa saja mereka dapatkan, khususnya hal-hal yang kurang baik lah begitu Pak. Yang ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi mereka agar tidak memilih jalan yang salah begitu Pak Agut. Ya, oke. Ya, kalau kita bicara berangkat ke negara penempatan secara non prosedural, yang pasti dokumen-dokumen kelengkapannya bisa dibilang tidak ada. Mm-mm. Terutama dokumen yang mengikat uh, hak-hak yang harus didapatkan PMI tersebut. Mm-mm. Jadi bisa saja PMI tersebut gajinya tidak dibayar. Terus yang kedua bisa terlantar nantinya di sana. Bahkan ketika mendapatkan tindakan kriminal atau seperti kekerasan pada saat bekerja, Ya. nah itu kita sulit mendeteksinya karena tidak ada perjanjian kerja tadi. Mm-mm. Jadi tidak ada, ya majikan juga merasa ketika tidak ada perjanjian kerja, Mm-mm. dia tidak punya kewajiban untuk memenuhi ininya, Mm. misalkan gajinya, terus memenuhi hak-hak PMI tersebut. Mm-mm. Jadi ketika jadi masalah itu akan sulit menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu, Mbak. Mhm. Baik, baik. Jadi kalau ada masalah ini memang cukup sulit karena memang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen itu tadi Iya. begitu ya Pak Agut. Baik, Pak Agut dan juga Pak Sabja, saya izin untuk break sejenak di program Dialog Pagi kita edisi hari ini. Kita masih akan lanjutkan topik kita pagi hari ini mengenai antisipasi pengiriman PMI ilegal musiman. Sembari kita juga masih menantikan pendengar yang mungkin ingin bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Dan saya masih akan kembali di program Dialog Pagi edisi pagi hari ini, tapi kita break sejenak. Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang. Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar,
ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk. Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin? Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah. Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai. Ah, emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai. Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai. Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan. FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Entico. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, kami masih hadir kembali untuk Anda di program Dialog Pagi edisi hari ini 21 Maret 2023. Kita masih membahas topik kita pagi ini, antisipasi pengiriman PMI ilegal musiman. Kemudian saya masih tersambung via Zoom dengan Kapolsek Entikong AKP Sabja dan juga Koordinator P4MI Entikong Pak Agut Gudiahman, masih membahas mengenai topik kita pagi hari ini dan juga masih menantikan Anda yang mungkin ingin bergabung, bertanya seputar topik kita pagi ini dengan dua narasumber saya. Saya ke Pak Sabja kembali. Tadi terkait Pak Sabja juga sempat menyampaikan ada mengenai hukum ya begitu yang terkait pengiriman PMI musiman yang dilakukan secara ilegal. Ini bisa tadi sempat disampaikan bisa terjerat hukum begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak Sabja terkait pengiriman PMI musiman yang dilakukan secara ilegal, apakah ini bisa terjerat pidana dan bagaimana sanksinya begitu Pak Sabja? Nah, baik, terkait dengan barang siapalah membawa atau memasukkan warga negara Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah, itu dapat dipidana. Dipidana di setiap orang ataupun perorangan yang masuk ke negara Malaysia tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu di pasal 81 berbunyi orang atau perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar. Ini cukup berat memang ancaman hukumannya terkait dengan
pekerja migran ini, barang siapa yang mempekerjakan warga Indonesia di luar negeri tanpa melalui mekanisme atau prosedur yang sah, maka dikenakan pasal-pasal yang telah ditentukan sesuai dengan pasal ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2017. Demikian, Ibu. Baik, baik. Jadi cukup berat begitu ya, hukuman penjaranya ini 10 tahun, kemudian dengan denda 15 miliar begitu ya Pak Sabja. Baik, ini cukup banyak juga kadang Pak Sabja kita melihat PMI ilegal kita yang kemudian diantar kembali pulang oleh pihak Malaysia yang memang mereka kemudian diketahui menjadi PMI ilegal, tidak ada dokumen-dokumen yang menyertai mereka begitu Pak Sabja. Ini penanganan mereka yang kemudian dikembalikan karena memang tidak ada dokumennya sendiri, ini seperti apa Pak Sabja? Nah, inilah kadang-kadang Antikong ini jadi tempat pemulangan yang resmi terkait dengan PMI yang bermasalah di negara Malaysia. Dari manapun masuknya PMI ini kembalinya tetap ke Antikong. Nah, ini yang Maksudnya nggak tahu dari mana ya Pak? Nah, jadi limbahnya lah ini, limbahnya permasalahan itu berada di kita nih, Pak Agut nih. Sama-sama Pak Agut nih dengan instansi terkait yang ada di PLBN dalam rangka penanganan PMI yang bermasalah kadang-kadang setiap hari kadang-kadang ada aja yang dikembalikan ke Indonesia. Nah, inilah sumbernya dari mana-mana pun baliknya tetap ke Antikong. Makanya didata di dalam pemulangan ini dari semua instansi yang ada di sana saling bantu, saling bahu-membahu dalam rangka penanganan PMI yang bermasalah yang dikembalikan melalui PLBN Antikong. Jadi kita sama-sama nih, baik yang diurusi oleh majikannya di sana maupun yang tidak diurusi, inilah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Ya. Apalagi kadang-kadang ada warga kita yang keadaannya tidak normal dari sana. Nah, itu juga perlu penanganan yang lebih ekstra terkait dengan PMI ini. Ya, demikian, Bu. Dan biasanya dipulangkannya rame ya Pak, banyak gitu. Iya. Bisa sampai ratusan begitu ya Pak. Iya, betul. Baik. Saya ke Pak Agut kembali. Pak Agut, ini tadi disampaikan ada hukuman pidana yang bisa menjerat terkait pengiriman pekerja migran Indonesia yang ilegal ini begitu Pak Agut. Tapi kemudian yang membayang-bayangi masyarakat kita ini adalah tawaran-tawaran yang menggiurkan sepertinya sehingga masyarakat kita cukup banyak memilih untuk menjadi PMI ilegal sendiri. Nah, kalau Pak Agut sendiri pasti cukup banyak nih bertemu dengan PMI kita yang kemudian juga menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Mungkin ada pemahaman yang harus diketahui oleh masyarakat agar kemudian tidak tergiur dengan tawaran-tawaran tersebut. Ya, kalaupun tergiur silahkan, tapi dengan jalur yang resmi begitu Pak Agut. Kalau tergiur silakan, saya tidak setuju juga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kapolsek. Ya Pak Kapolsek, orang perseorangan memang tidak diperbolehkan untuk menempatkan MI. Jadi yang boleh menempatkan itu cuma 3. Yang pertama itu negara melalui badan. Yang kedua itu P3MI, jadi perusahaan yang sudah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Terus yang ketiga UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jadi UKPS ini biasanya perusahaan Indonesia yang mendapatkan proyek di luar negeri. Nah, itu yang boleh menempatkan salah satunya. Hanya 3 ini begitu ya? Hanya 3 itu yang dibolehkan. Jadi di luar itu semua orang perseorangan, makanya tadi saya tidak setuju karena diancam dengan ancaman pidana dan denda cukup besar juga. Tadi sudah disampaikan Pak Kapolsek 15 miliar Pak ya. Itu fantastik juga sebenarnya kalau memang sampai di vonis dengan angka sekian loh. Saya rasa tidak ada yang mau menawarkan ini jasa menjadi
penyalur secara non prosedural Ya. seperti itu. Terus untuk masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri, tadi di awal sudah saya sampaikan persyaratannya. Saya rasa tidak terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi. Yang pasti bekerja sesuai prosedural, haknya terjamin, keselamatannya terjamin. Insya Allah kalaupun berangkat, pulang bekerja akan selamat dan akan insya Allah mendapatkan hasil. Tapi ketika berangkat secara non prosedural, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin. Ya. Yang pertama haknya, yang kedua keselamatannya, tidak ada satupun yang bisa menjamin seperti itu. Baik. Jadi harus masyarakat pahami juga begitu bahwa hanya ada 3 tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agut yang kemudian boleh memfasilitasi begitu agar kemudian masyarakat bisa bekerja di luar negeri. Tadi Pak Agut juga menyampaikan jika masyarakat ini sudah memilih untuk melalui jalur yang resmi, nanti akan disampaikan juga tadi prosedurnya apa saja. Kemudian ada pembekalan juga yang diberikan begitu ya Pak Agut? Iya. Nah, jadi prosedur yang harus dilalui itu sebelum berangkat bekerja itu namanya ada OPP, orientasi pra pemberangkatan. Jadi di situ ada satu harian full ya, satu hari full. Itu disampaikan beberapa materi. Yang pertama perjanjian kerja. Jadi di situ memang dijelaskan pasal per pasal di perjanjian kerja tersebut. Jadi ketika sebelum berangkat, instruktur itu menjelaskan perjanjian kerja secara detail di situ. Dengan maksud dan tujuan PMI tersebut benar-benar sebelum berangkat memahami hak-haknya dan memahami kewajiban yang harus dijalankannya. Terus ada materi setelah perjanjian kerja, ada materi peraturan perundang-undangan, terus ada materi kebudayaan, dan adat istiadat, ada materi bahaya narkoba dan penyakit menular masyarakat. Jadi sebelum berangkat sebenarnya informasi-informasi sudah disampaikan ketika masyarakat berangkat secara prosedural atau mengikuti prosedur yang berlaku. Itu di tahapan terakhir masyarakat pasti mendapatkan informasi-informasi yang jelas, apa saja yang boleh di sana, apa saja yang tidak diperbolehkan di sana, karena salah satu materi di orientasi pra pemberangkatan di situ juga memuat kebudayaan negara penempatan. Sedetail itu begitu ya Pak Agut ya? Iya, makanya sebenarnya ketika masyarakat mau bekerja, kita kasih contoh lah ke Malaysia misalkan belum pernah bekerja sama sekali ke sana, otomatis kan tidak mengetahui apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang tidak diperbolehkan, terutama di lini kebudayaan dan adat istiadat di sana. Makanya salah satu materi yang disampaikan dalam orientasi pra pemberangkatan itu materi adat istiadat dan kebudayaan seperti itu. Baik. Nah, terkait hak begitu yang harus didapatkan oleh pekerja migran Indonesia sendiri ini yang prosedural lah begitu, yang memang sudah dilengkapi oleh dokumen-dokumen sendiri. Jadi mungkin kalau ada pendengar kita yang mungkin saat ini menjadi PMI tapi ilegal, jadi mereka mungkin merasakan bahwa saya tidak mendapatkan hak ini nih begitu. Jadi mungkin berpikir juga untuk kemudian bisa menjadi PMI yang legal begitu Pak Agut. Terkait hak-haknya seperti apa? Ya, terkait hak itu biasanya sedikit berbeda masing-masing perusahaan. Tapi secara umum itu ada standar-standarnya juga. Seperti misalkan gaji untuk di Malaysia standar 1.500 ringgit. Nah, itu di bawah 1.500 pasti tidak diperbolehkan untuk berangkat ke sana. Yang pertama itu. Yang kedua, jam kerja. Jadi hak mereka itu dibatasi jam kerjanya.
Hmm. bekerja 8 jam per hari dengan waktu istirahat 1 jam. Hmm. Terus dalam 1 minggu biasanya ada libur. Ketika mereka diminta untuk bekerja pada saat di luar jam tersebut, itu ada hitungan tersendiri yang dihitung melalui rumusan-rumusan perhitungan lembur perusahaan. Hmm. Terus untuk hak-hak yang lain juga seperti tadi itu cuti dapat diberikan kepada pekerja itu, terutama cuti hari besar keagamaan. Kalau di sini ada juga, saya bacakan aja ya cutinya ya. Ada Ya. cuti tahunan, ada cuti sakit, Hmm. cuti umum, cuti bersalin, dan cuti rehat. Hmm. Nah, itu ada poin-poin di situ cuti. Dan di situ juga mengikat terkait pembayaran gaji, pembayaran salary. Jadi benar-benar diatur di dalam undang-undang Hmm. seperti itu. Baik, baik. Jadi itu hak-hak yang didapatkan oleh harus didapatkan oleh Yang pekerja. pasti, izin Mbak, satu lagi yang pasti ketika PMI berangkat secara prosedural melalui jalur yang benar-benar prosedur, itu secara jaminan keselamatannya akan dilindungi oleh negara. Seperti itu sih, Mbak. Baik, baik. Jadi cukup banyak juga hak-hak yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yang legal tentunya. Karena yang ilegal tadi Pak Agut menyampaikan kalau misalnya ada masalah di luar negeri yang menimpa PMI ini akan sulit begitu untuk dibantu. Bahkan tidak bisa dibantu begitu Pak Agut ya. Karena Ya, untuk memang yang non prosedural bahkan kapan terjadi masalahnya pun siapa yang bisa mengetahui. Seberapa banyak yang non prosedural di luar negeri pun siapa yang bisa mengetahui, karena memang benar-benar tidak terdaftar dan tidak mendaftarkan diri secara sistem atau secara pemerintahan, tidak mendaftarkan diri. Jadi ketika terjadi masalah, yang pertama negara juga tidak mengetahui, mungkin bahkan tidak mengetahui kalau keluarga negaranya sedang terjadi permasalahan di sana. ya. Dan ketika terjadi masalah di sana, nah untuk mendeteksinya juga pasti membutuhkan data-data dan dokumen-dokumen. Nah, ini yang akan sulit nantinya dipenuhi. Baik, baik. Baik, saya ke Pak Sabja kembali. Pak Sabja, ini kita mendekati bulan suci Ramadan begitu. Kemudian selanjutnya ada Lebaran atau Idul Fitri. Ini apa yang akan terus dilakukan oleh pihak Polsek Antikong dalam hal ini, karena kita di wilayah perbatasan cukup banyak juga jalur-jalur yang nggak resmi begitu ya Pak Sabja ya, agar kemudian jangan sampai ada pengiriman PMI ilegal ini terjadi. Selain tadi Pak Sabja juga menyampaikan melalui razia. Selain itu apa saja yang akan terus dilakukan begitu Pak Sabja? Baik, terkait dengan antisipasi daripada maraknya atau masuknya warga Indonesia untuk bekerja ke Malaysia, ini tidak luput daripada kerjasama semua elemen. Terutama mungkin kalau di PLBN, mungkin semua instansi stakeholder yang ada di PLBN monitor terkait dengan PMI ini. Namun ini teorinya teori balon. Jadi manakala kita lakukan pengetatan di perbatasan, Ya. maka mereka akan lari ke tempat-tempat yang bisa mereka lalui atau mereka masuk. Nah, contohnya ini di wilayah kita memang banyak perbatasan jalan setapak yang saat ini memang tempatnya bisa langsung masuk, kemudian aksesnya sudah bisa dilalui. Ini menjadi potensi besar. Ya. Contohnya lah dengan banyaknya PMI yang non prosedural, kemudian PMI kembali ke Indonesia yang jumlahnya mungkin ratusan setiap harinya itu. Inilah tidak menutup kemungkinan mereka ini masuk melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Nah, inilah kami mengalami hambatan terkait dengan permasalahan itu. Karena di sana juga memang sebenarnya sudah ada pengawasan terkait dengan
orang maupun barang yang ada di lintasan perbatasan di sana. Nah, ini mungkin ke depan siapa mungkin yang membuat rencana atau inisiasi terkait dengan penanganan PMI ini, jadi biar sama-sama punya rasa tanggung jawab terkait dengan warga kita. Ya. Kalau warga kita sendiri mungkin Kalimantan Barat khususnya mungkin tidak seberapa, mungkin berapa persen lah nanti bisa dipresentasikan oleh Pak Agun nih. Tapi ini kebanyakan kan yang dari luar nih. Dari luar Kalimantan Barat ya. Luar Kalimantan Barat. Tentunya ini peraturan atau perundang-undangan ini perlu juga disosialisasikan oleh pemerintah yang berada di luar Kalbar ini. Sehingga tumpuannya jangan sampai ya kita ini yang ada di itu garda terdepan ini yang menjadi sorotan. Sehingga seolah-olah kita ini pembiaran. Nah, tapi mereka ini udah pengalaman. Jadi berbagai modus yang disampaikan ke kita pada saat kita lakukan pencegahan, nah ini juga menjadi kendala. Nah, contohnya sekarang kalau sudah masuk ke sana, tiba-tiba bermasalah di sana, kembalikan lagi ke kita, ternyata baru ngomong dia, saya masuk sekian katanya. Udah digade juga sawah dan sapinya sana udah dijual. Waduh. Besarnya biaya mereka ini. Namun sosialisasi pemerintah mungkin dengan sosialisasi agen-agen atau orang-orang per orang ini lebih mantap mereka menggiurkan sehingga dengan gaji sekian apa sekian ternyata berbalik. Nah, ini yang perlu mungkin semua pihak lah menyadari bahwa mekanisme untuk mensosialisasikan perundang-undangan ini kepada masyarakat juga mungkin lebih ke ininya lah, karena masa pemerintah kalah dengan para tengkulak atau agen-agen ini kan gitu Pak. Betul. Agen, nah, gitu kan gitu. Nah, makanya inilah mungkin tekniknya yang harus kita rubah untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan PMI ini. Baik. Pak Agun, tadi seperti yang disampaikan Pak Sabja terkait, benarkah begitu bahwa PMI ini yang masuk ini cukup besar begitu jumlahnya, itu malah dari luar Kalbar begitu Pak Agun? Ya, secara persentase mungkin memang lebih banyak yang luar Kalbar, tapi secara persentase tidak terlalu jauh juga antara PMI. Yang data kami sampai dengan kemarin itu yang dideportasi dan direpatriasi itu sekitar 40% saja yang dari Kalimantan Barat, tapi 60%-nya dari luar Kalimantan Barat. Nah, itu menjadi, ya saya setuju dengan Pak Sabja tadi, Pak Kapolsek, sebenarnya harus sosialisasi ini kita jangan sampai kalah nih dengan yang calo-calo yang menggiurkan tadi itu, walaupun berbalik arah Pak ya, ketika PMI-nya sampai di sana malah mencelakakan bagi PMI-nya, karena amanat undang-undang juga nih sebenarnya untuk peran pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu, ini bahkan sampai pemerintah desa. Jadi peran pemerintah pusat ada di situ, peran pemerintah provinsi ada di situ, kabupaten, kota, kecamatan, sampailah di desa. Bahkan di situ sudah diatur masing-masing perannya di undang-undang. Makanya dalam kesempatan ini juga kami mengajak seluruh pemerintahan baik pusat dan daerah, ayo kita sama-sama mensosialisasikan menjadi PMI secara prosedural, dan masyarakat juga harapan kami bisa menjadi penyambung informasi bagi warga masyarakat yang lain yang ingin bekerja ke luar negeri. Seperti itu. Baik. Pak Agun dan juga Pak Sabja, ternyata kita sudah berada di akhir kebersamaan ini di program Dialog Pagi, edisi pagi hari ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup program Dialog Pagi, ada himbauan mungkin yang ingin disampaikan Pak Agun dan juga Pak Sabja untuk masyarakat kita di wilayah perbatasan, atau mungkin masyarakat kita yang mungkin saat ini sedang mendengarkan di
wilayah negara tetangga Malaysia begitu. Saya berikan kesempatan yang pertama Pak Agut terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, untuk masyarakat secara umum yang ingin bekerja ke luar negeri, cari informasi yang benar-benar valid, cari informasi yang benar-benar dari sumber yang benar. Nah, terutama dari instansi-instansi pemerintah, jangan percaya dengan informasi dari di luar pemerintahan seperti itu. Yang terakhir, waspada janji manis calo sih, karena nanti di sana bakal berbalik arah dan bakal menyengsarakan untuk kerja yang berangkat dengan cara non prosedural seperti itu. Ternyata janjinya nggak manis ya Pak Agut ya? Iya, betul. Ternyata pahit janjinya. Baik, Pak Sabja silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira kurang lebih lah dengan Pak Agun dari BP2MI. Hanya saja mungkin saya menekankan terkait dengan khususnya mungkin warga masyarakat yang berada di Kalimantan Barat khususnya. Jadi manakala ada ajakan atau rayuan dari orang per orang terkait dengan pekerja migran ini, jadi alangkah baiknya ditanya dulu lah yang sebenarnya, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintahan setempat sehingga di akhirnya nanti tidak sesat. Ya, karena banyak juga yang itu rayuan gombal, rayuan manis ini yang akhirnya nanti celaka sendiri. Juga pemerintah juga nanti yang repot. Ya. Kami sudah berpengalaman di Antikong ini, orang yang sudah tua, renta, sakit, sudah tidak berdaya, dari saat dibalikan ke sini, yang alamatnya pun kadang-kadang tidak tahu mereka nih, udah lupa. Nah, inilah, tapi itu tadilah, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, kita yang berada di gerbang depan ini harus mencari, gitu kan. Nah, jangan sampai nanti terulang kembali, makanya perlu ada keterlibatan semua pihak lah, termasuk pemerintahan yang ada di desa lah. Mendata masyarakatnya yang mau bekerja, siapa orangnya, yang bawa siapa, jadi suatu saat bermasalah ya udah jelas gitu. Nah, ini baik untuk masalah pemulangan maupun keberangkatannya. Kemudian apabila terjadi suatu masalah, kami dari kepolisian juga enak menelusuri terkait dengan pelanggaran apa yang dilanggar mereka, sehingga tidak saling menyalahkan, tidak saling lempar permasalahan itu. Nah, inilah kuncinya pemerintahan yang di bawah, khususnya di desa, untuk selalu mendatakan warganya terkait dengan PMI ini. Saya kira demikian, Mbak. Baik. Terima kasih dua narasumber saya pagi hari ini. Ada Kapolsek Antikong AKP Sabja. Pak Sabja, terima kasih ya Pak sudah bergabung pagi hari ini. Kemudian ada Koordinator P4MI Antikong Pak Agut Gudiaman. Pak Agut, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Dialog Pagi. Dan kami cukupkan program Dialog Pagi edisi pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak program Dialog Pagi dengan topik antisipasi pengiriman PMI ilegal musiman. Saya Natasha Aidila, selamat pagi, sampai jumpa, dan kita akan ikuti program acara selanjutnya. Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong Pagi ini, sesi dialog interaktif.